Dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa secara pribadi terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang menghampiri tahtanya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas baru di pagi hari ini. Terima kasih untuk hari baru ini Tuhan. Dan kami percaya berkat baru juga sudah Tuhan siapkan untuk kami pada pagi hari ini. Kami saat ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita saat ini mau menyanyikan satu pujian. Kita mau datang di hadapan hadiratnya Tuhan dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu
Mari Bapak Ibu, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selaku sembah Kau Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku selalu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka karenamu Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Saya persilakan doa pembukaan dipimpin oleh hambanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur serta pujian penyembahan kepada Tuhan.
Terima kasih untuk pertolongan nyata yang Tuhan telah buktikan dan berikan bagi kami. Sepekan yang lalu kami boleh menjalankan berbagai aktivitas kami, dan di dalam pergumulan kami Engkau hadir, dan Engkau pun menyertai kami sedemikian rupa Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih itu ada bersama dengan kami, sehingga setiap keadaan yang kami hadapi, kami dimampukan untuk melewatinya. Kami bersyukur, dan pagi ini kami juga bersyukur karena Tuhan menolong kami untuk tiba di tempat ini. Sekaligus kami siap untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan hadir sekaligus melawat setiap kami. Lewat peribadahan ini kami diberkati Tuhan. Kami mendapatkan bekal rohani kami, melengkapi kami lebih lagi, menambahkan pengenalan kami terhadap Tuhan dan kehendak Tuhan lebih lagi. Sekaligus lewat peribadahan ini juga kami dimampukan membangun komitmen pribadi kami untuk mengiring Tuhan, mengikut dan melayani Tuhan, hingga Tuhan menjemput kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami sudah siap untuk memuliakan nama-Mu dan sekaligus siap untuk mendapatkan berkat rohani daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta membuka peribadahan kami ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 10. Ini adalah ayat yang jadi ayat hafalannya Daryl waktu 2 minggu yang lalu ya. Jadi dia harus hafal. Jadi saya juga jadi terberkati ya dengan ayat ini karena dia harus menghafal. Jadi ya mau nggak mau orang tuanya juga harus hafal ya. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari kita sebagai saudara seiman, kita semua saling mengasihi, saling mendahului dalam kita memberi hormat kepada sama kita. Kita mau menyanyikan satu buah pujian, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, amin. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya serta memberikan anugerah hidup selama-lama. Serta memberikan anugerah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun ya. Jadi ya begitu juga ya, seperti embun yang di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion, begitu juga kasihnya Allah buat setiap kita ya. Karena berkat-berkatnya Tuhan tuh tercurah atas setiap hidup kita semua. Dan terlebih lagi kita udah diberkati oleh Tuhan, kita juga mau apa yang ada pada kita yang sudah berkat Tuhan yang sudah diberikan, kita mau memberikan lagi kepada Tuhan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mempersilakan Papa Jared. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerjaan surga, kami bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami pribadi. Saat ini di tengah-tengah ibadah ini kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai ucapan syukur kami atas setiap berkat yang boleh kami nikmati. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami beri boleh dipakai untuk pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian ya. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat lagunya Daryl ya. Kita mau katakan bahwa aku mau cinta Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Karena Tuhan cinta saya dan kita cinta Yesus. Aku cinta Yesus dan tinggal dalam Yesus. Aku cinta Yesus dan tinggal dalam Yesus selalu. Tuhan cinta saya dan aku cinta Yesus. Namanya dipuji dan dimuliakan. Ku cinta Yesus, aku cinta Yesus dan tinggal dalam Yesus. Aku cinta Yesus dan tinggal dalam Yesus selalu. Kita nyanyikan satu pujian ini sekali lagi. Aku cinta Yesus dan tinggal dalam Yesus. Aku cinta Yesus dan tinggal dalam Yesus selalu. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta saya dan aku cinta Yesus. Namanya dipuji dan dimuliakan. Ku cinta Yesus, aku cinta Yesus dan tinggal dalam Yesus. Aku cinta Yesus dan tinggal dalam Yesus selalu. Baik, kita akan menyampaikan seluruh bagian atau beban doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita mau meminta pertolongannya Tuhan. Kita mau minta perlindungannya Tuhan. Ketika angin keras menderu di dalam kehidupan kita, kita mau menghampiri Tuhan karena hanya di dalam Tuhanlah terdapat damai sejahtera. Kita menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 192, Hantarku di Jalan Berat. Hantarku di jalan berat,
hantarku kalau benar, ku sejahtera kalau terang, cintamu bergemilang, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Engkau perlindunganku, Engkau perlindunganku, kala angin keras meneru, kalau angin keras meneru. Karena Tuhan hampirlah, ku senang sentosalah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Tuhan benteng jiwaku, Tuhan benteng jiwaku, ku harap padamu Tuhan, aku harap padamu. Kalau hidupku tak senang, Tuhan yang menghiburkan, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamat. Di salibmu ya Tuhan, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di tengah peribadahan kami pada pagi hari ini, ada kesempatan bagi kami untuk kami membawa syafaat kami, permohonan doa kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Kami tahu ketika kami membawa semua pergumulan doa kami, permohonan doa kami kepada Tuhan, maka akan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ada jalan keluar, ada jawaban doa dari Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Pertolongan-Mu begitu nyata, khususnya sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami melihat tangan Tuhan menopang kami melewati berbagai pergumulan hidup. Ada suka duka, ada tantangan, tapi kami melihat
pertolongan Tuhan, topangan Tuhan begitu nyata sehingga kami berkemenangan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami sebagai jemaat, sebagai pribadi masing-masing dalam menjalani kehidupan ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap membutuhkan Tuhan, biarlah kiranya kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh menopang kami sehingga kami memiliki satu keyakinan yang pasti ketika kami melangkah ke depan, kami akan dimampukan dan diberikan kekuatan keberhasilan dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan dalam segala pergumulan pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaan yang ditekuni jemaat, usaha yang ditekuni, biarlah Tuhan berkati sehingga berhasil dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada jemaat yang bergumul di dalam masalah ekonomi atau yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya bukakan jalan dan berikan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang bergumul dalam masalah kesehatan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan bagi yang sakit. Kami terus mendukung dalam doa untuk hamba-Mu Pak Agus yang sampai saat ini masih dalam pemulihan. Kami terus berdoa sehati mohon kekuatan dari Tuhan, lawatan Tuhan, secara khusus jamahan dari Tuhan, sehingga Pak Agus boleh dipulihkan bahkan disembuhkan secara sempurna. Mungkin ada jemaat lain yang juga bergumul dalam masalah kesehatan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menjamah mereka, melawat mereka satu persatu dan memberikan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga pergumulan jemaat terutama di dalam pendidikan anak-anak. Kami tahu pendidikan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit Tuhan, tapi kami mohon biarlah Tuhan sumber berkat melimpahkan berkat-Mu kepada kami semua, sehingga semua kebutuhan pendidikan anak kami boleh dicukupi. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang berjuang di bangku pendidikan, mulai dari yang tingkat terendah sampai yang tertinggi. Tuhan berkati mereka, Tuhan sumber hikmat kiranya menambahkan hikmat, kepintaran kepada anak-anak kami, sehingga anak kami boleh belajar dengan baik, belajar dengan tekun, dan memperoleh hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk beberapa anggota jemaat kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya di usia yang ada saat ini Tuhan terus tambahkan kekuatan bagi mereka, tambahkan kesehatan, sukacita, dan lebih daripada itu biarlah Tuhan terus tambahkan iman di dalam hati mereka, sehingga dalam situasi apapun mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan. Keluarga, anak cucu, menantu yang mendampingi Tuhan, Tuhan juga berkati mereka semua, memberikan sukacita dan kekuatan sehingga dapat menolong orang tua kami ini untuk menjalani kehidupan dengan baik setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan pelayanan di jemaat kami di sini Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus menyertai kami sebagai jemaat dan semua pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kami terus berdoa untuk tempat di mana kami beribadah. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan menyediakan tempat yang baik bagi kami di Hotel Cimahi ini untuk beribadah setiap minggu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hotel ini, pengelolanya, seluruh karyawan. Biarlah tempat ini menjadi berkat buat banyak orang. Kami terus berdoa Tuhan untuk kerinduan kami untuk kami memiliki tempat ibadah sendiri. Kami percaya dalam waktu dan perkenan Tuhan, Tuhan akan memberikan tempat itu bagi kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan terus tambahkan iman dalam hati kami untuk mempercayai bahwa semua usaha upaya yang kami lakukan dalam penggalangan dana untuk mendapatkan tempat ibadah semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua program dalam jemaat kami, pelayanan yang ada, baik itu sekolah minggu,
pelayanan perkawan, pemuda dan remaja, pelayanan perkarya, juga pelayanan KTB yang kami lakukan secara rutin. Biarlah Tuhan berkati supaya lewat semua program pelayanan ini jemaat-Mu dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan, dan di atas semuanya itu kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga ingat berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati Tuhan negara kami ini Tuhan, di dalam perjalanannya sampai dengan saat ini. Sebentar lagi kami akan merayakan ulang tahun pada 17 Agustus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk bangsa ini sepanjang ini Tuhan. Dan kami terus berdoa biar Tuhan berkati bangsa ini, khususnya pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, jajaran menteri dan seluruh aparat. Berkati mereka, biarlah hikmat dari sorga Tuhan tambahkan dalam hati mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini lebih baik ke depan. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kasus-kasus yang dihadapi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya dengan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, para pemimpin kami, seluruh aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga negara kami tetap aman dan kami sebagai warga negara dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh sahabat kami, pergumulan kami. Mungkin ada hal yang tidak dapat atau tidak sempat kami ucapkan pada kesempatan pagi hari ini, tapi kami percaya Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah syukur permohonan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Setelah tadi kita menyerahkan seluruh bahan doa kita di hadapan Tuhan, kita mau saat ini kita dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk kita boleh menjadi alatnya Tuhan, menjadi penjala manusia di sekitar kita ya. Kita mau dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biar hidup kita dipakai dengan luar biasa. Apa yang kita punya kita mau beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 167, Beri Kebaharuan. Bapa kami anakmu berhimpun keliling di Kau, berseru beri kesadaran oleh firman-Mu Yahoo. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh firman-Mu. Saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Anugerah-Mu limpahkan berkat surga pada kami, beri kami rasakan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh berilah kami kuat-Mu, pimpinan-Mu, berilah kami kuat-Mu, pimpinan dan kawalan-Mu, oleh Roh-Mu berikan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan
sadarkanlah, 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 beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh firman-Mu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan lagi yang Tuhan berikan untuk kami mengenal Engkau lewat firman-Mu. Satu kesempatan yang sangat menguntungkan bagi kami, karena kami boleh mendapatkan kebenaran-Mu ini. Dan melaluinya jalan hidup kami dituntun untuk bagaimana kami bertindak, berperilaku, dan juga menjalankan panggilan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini dan kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan, Shalom. Suasana hari ini cerah, walaupun tadi pagi cukup dingin, tapi kita bersyukur boleh kembali bertemu dalam peribadahan hari ini. Bapak sekalian, pernahkah kita mendapatkan satu kisah atau mendengar atau membaca barangkali satu kisah di mana orang oleh karena keadaan terpaksa dia melakukan sesuatu. Semisal contoh seorang narapidana ketika diwawancari, kadang kita menemukan kenapa dia masuk ke penjara. Ada banyak yang mengatakan oleh karena keadaan saya terpaksa mencuri. Oleh karena keadaan saya terpaksa melakukan penipuan. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita dengar dari bermacam-macam orang yang melakukan kejahatan atau tindakan yang salah karena keadaan memaksa. Tapi juga tidak jarang kita menemukan ada orang yang sukses berhasil dalam hidupnya karena juga keadaan. Pernah saya mendengar saya mendengar satu cerita dari seorang konglomerat di Indonesia ini, Bapak Ciputra. Itu pernah juga menyampaikan bahwa karena keadaan keluarganya yang sulit sehingga dia harus bekerja pada masa-masa dia usia-usia sekolah. Dan akhirnya kita tahu beliau salah satu yang orang terkaya di Indonesia, tapi kita tahu juga perjuangannya. Dan dia katakan bahwa salah satu hal yang mendorong dia bekerja dan juga belajar dengan baik karena keadaan sulit yang terjadi, sehingga dia bekerja dengan keras dan belajar dengan keras. Terus sekarang keadaan bisa menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang itu melakukan perbuatan. Nah, jikalau kisah yang berhasil tadi, jikalau keadaan saja itu bisa mengubah, bisa membuat seseorang menjadi pribadi yang kuat bekerja dan belajar dan berhasil dalam hidupnya, terlebih ada satu bagian yang menjadi jaminan bagi kita untuk juga berhasil dalam hidup kita, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, mari kita membaca kembali nats dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 sebagai tema besar dari rangkaian kegiatan bulan misi sepanjang Agustus ini. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dengan tema tebarkanlah jalamu. Kita membaca sekali lagi perikop ini. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam,
dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang aku akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak sekalian, pokok pikiran yang kita gumuli pada kesempatan hari ini adalah bahwa mendengar firman Allah, mengalami kuasa Tuhan Yesus di dalam hidup kita, seharusnya menggiring kita untuk menyambut dan terlibat dalam misi Yesus bagi dunia ini. Ya, sekali lagi, pokok pikiran kita adalah mendengar firman Allah dan mengalami kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita, seharusnya menggiring kita untuk terlibat di dalam misi Yesus bagi dunia ini. Bapak sekalian, menarik sekali kalau kita membaca dan meneliti setiap ayat dalam perikop ini. Sudah beberapa kali saya membaca perikop ini karena mempersiapkan firman Allah dalam khotbah baik kemarin maupun juga hari ini. Tapi juga saya pernah juga menyelidiki karena ada KTB, waktu ini kita bahas dalam kelompok KTB di Bandung. Setiap pembacaan ada hal baru yang kita temukan dan setiap hal baru itu membaharui iman dan komitmen di dalam mengiring Tuhan. Terus sekali kalau tadi saya membawa satu kisah bahwa ada orang yang karena terpaksa dan mengikuti kondisi yang ada itu kemudian berhasil dalam hidupnya. Dalam kisah ini kita melihat bukan karena keterpaksaan yang membuat dia berhasil dalam hidupnya, tapi karena firman Allah. Karena ikut firman Allah maka dia berhasil di dalam kegiatannya. Ada dua hal yang ingin kita bersama-sama renungkan. Yang pertama adalah dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, saya mengambil satu prinsip penting di situ, bahwa Tuhan Yesus memberkati mereka yang melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati mereka yang melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, mari kita lihat keadaan Simon yang kita temukan dalam bacaan ini. Kalau kita meruntut kejadian ini, kita menemukan bagaimana Simon di dalam kondisi kelelahan secara fisik. Kenapa demikian? Karena sepanjang malam dia bekerja. Sepanjang malam dia mencari ikan, tetapi dia tidak menemukan atau tidak menangkap apa-apa. Semalaman tidak menangkap apa-apa, dan dalam kondisi demikian tentu tidak hanya capek secara fisik yang dialami, tapi juga mungkin ada rasa capek secara hati. Kenapa? Karena harapan untuk mendapatkan ikan itu tidak tercapai. Sementara itulah sebetulnya bahagian yang sangat didambakan ketika seseorang bekerja menangkap ikan atau seorang nelayan bekerja menangkap atau menghela jalannya. Tentu ikan yang diharapkan didapatkan. Dari situ saya menemukan satu pemikiran saya mengarahkan kepada keadaan Simon yang mengalami kelelahan, tidak hanya secara fisik tapi juga kekecewaan di dalam hatinya. Tetapi Bapak sekali, kalau kita membaca bagian berikutnya, ada dua hal yang dia lakukan walaupun dia mengalami kondisi yang tidak nyaman tadi atau kelelahan tadi. Yang pertama adalah bahwa dia menyediakan perahunya dipakai Yesus untuk mengajarkan kebenaran. Kita lihat ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon.
Bagi saya ini sesuatu yang tidak sederhana, karena mungkin saja dia bisa menolak. Perahunya dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan sesuatu yang mungkin tidak ingin dia dengar hari itu. Tetapi tidak hanya di situ, dia tidak hanya memberikan perahunya untuk dipakai Yesus, tapi dia juga menolakkan sedikit dari pantai perahu itu sesuai dengan perintah Yesus. Ayat yang ketiga kita temukan bahwa Yesus mengatakan kepada Simon, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kenyataan berikutnya, Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Itu artinya Simon mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Yesus meskipun dalam kondisi lelah capek yang terjadi. Bahkan kalau kita melihat berikutnya Bapak sekalian, dia menolakkan ke tempat yang dalam. Jadi ada 2 kali perintah Yesus kepada Simon untuk menolakkan perahunya. Yang pertama dipakai untuk sedikit mengajarkan kebenaran tentang firman Allah. Yang berikutnya tidak hanya dipakai untuk mengajarkan firman Allah, tapi juga memanifestasikan kuasa Allah, menunjukkan kuasa Allah bagi Simon. Bapak sekalian, saya bersyukur menemukan satu berkat yang besar bagi hidup saya lewat apa yang dilakukan oleh Simon ini. Dalam ayat yang kelima dengan jelas mengatakan, guru telah sepanjang malam kami bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya. Ini menjadi satu titik balik yang sangat penting yang memberkati saya sedemikian rupa, luar biasa. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di dalam kondisi yang putus asa, kelelahan fisik, kelelahan hati, tapi ketika firman Allah datang kepadanya, dia tundukkan keadaan dirinya itu untuk melakukan apa yang menjadi firman Allah. Oh, sekali ini sesuatu yang tidak sederhana, tidak gampang. Bukankah kadang-kadang kita ketika mengalami kekecewaan karena sesuatu yang kita inginkan tidak didapat, firman Allah itu tidak akan bisa masuk ke dalam kepala kita. Bukankah ketika kita mengalami kesedihan, firman Allah yang disampaikan kadang-kadang sulit masuk, sulit kita terima. Dan bahkan kadang-kadang kita mengecam orang yang mengatakan, lu hanya bisa ngomong saja, lu gak bisa mengalami seperti saya. Kadang-kadang faktor ini menjadi satu penolak, menjadi hal yang menolak kepada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ketika kita bergumul cukup lama, berdoa cukup lama dan belum mendapatkan apa-apa, ada orang mengatakan setialah berdoa, pasti Tuhan akan menolong. Ya, kamu mengatakan begitu, saya sudah sekian tahun berdoa, tapi belum mengalami perubahan-perubahan juga. Kadang-kadang harus kita akui, keadaan kelelahan fisik kita, kelelahan hati kita, karena kenyataan pahit yang kita alami, sering membuat kita menutup terhadap kebenaran firman Tuhan. Sering kadang-kadang membuat kita mengatakan, itu firman Tuhan hanya untuk orang lain, bagi saya itu belum berlaku. Tapi belajar dari kenyataan ini, saya rindu kita semua memegang satu prinsip yang benar, bahwa apapun situasinya, kondisi kita, keadaan kita, firman Allah itu ya dan amin. Jadi jangan kita mengukur kebenaran firman Allah itu berdasarkan apa yang kita alami. Kalau kita alami baru kita mengatakan, oh ya firman Tuhan memang yes dan amin. Tapi kalau saya nggak mengalami, nanti dulu. Kalau kita posisi seperti itu, maka kita sudah menggunakan diri kita menjadi Tuhan atas firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa Simon mengajar kita bagaimana dia memandang firman Allah dan menjadikan firman Allah itu alasan dia untuk mengerjakan pekerjaannya. Bapak Ibu, ini penting sekali mengarahkan kita supaya kita punya satu pegangan prinsip yang kuat, bahwa karena firman-Nya lah saya melakukan ini dan itu. Bukan karena kata ini, kata ini, kata ini. Tapi karena firman-Nya lah saya melakukan hal itu. Saya selalu ingat dengan kasus kejadian Musa ketika dipanggil oleh Allah memimpin bangsa Israel. Seorang tokoh yang besar
tapi juga pernah mengalami sebuah kenyataan dalam hidupnya, ragu-ragu terhadap kemampuan yang ada pada dirinya. Sehingga mempertanyakan apakah betul saya bisa, saya mampu untuk mengerjakan itu. Tapi Tuhan punya cara mentreatment Musa, menangani Musa, sehingga pada akhirnya dia bisa iya terhadap firman itu. Dan ketika itu dilakukan, banyak perkara besar ajaib terjadi. Bapak sekalian, dalam minggu ini Bapak Ibu saya mengajak kita untuk mendoakan pergumulan di daerah. Ini ada Pak Angga di sini. Kita bergumul dengan kenyataan yang kita hadapi dalam pelayanan di daerah. Ada keinginan-keinginan yang ingin ingin diwujudkan. Salah satu jemaat menginginkan gembala A, tidak menginginkan gembala B. Masing-masing dengan keinginannya yang kuat mendorong supaya apa yang diinginkan itu terjadi. Kita betul-betul merasa sulit menghadapi itu. Ada yang ditelepon menanyakan perkembangannya seperti apa. Bukannya 1 kali 2 kali. Ada yang di WA, sedikit kadang-kadang ada ancaman di dalam WA itu. Kalau Bapak enggak segera mengambil keputusan ini, kami akan begini. Bapak sekalian, tidak kebetulan beberapa waktu lalu Oma Simon mengajak saya untuk berdoa. Waktu itu Oma Simon mengajak saya ketemu, kami dengan Bu Dewi dan anak-anak. Oma Simon punya pergumulan juga. Bagaimana caranya berbicara dengan lingkungan keluarganya yang rata-rata juga susah untuk mendengarkan. Bapak sekalian, saya perlu merangkai hal ini. Saya hadapi persoalan ini, ada orang lain menghadapi persoalan ini. Firman Tuhan menerangkan Musa juga menghadapi persoalan yang sama, yang sulit sedemikian rupa. Dan minggu-minggu itu membuat saya harus tundukkan diri di hadapan Tuhan. Saya menyerah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau diikuti kemauan si A, maka kelompok yang B pasti akan ada resistensi. Kalau diwujudkan kelompok B, pasti kelompok A juga akan ada resistensi. Dan bisa-bisa jadi persoalan yang lebih besar lagi di gereja, itu perpecahan. Bapak sekalian, ini buat kami pusing, khususnya saya sampai kepada titik mengatakan pada Tuhan, saya enggak mampu lagi. Lebih baik serahkan pada orang lain. Tapi saya diingatkan oleh satu firman Tuhan yang meneguhkan saya. Kenapa kamu dibawa pada situasi seperti itu? Karena Tuhan ingin bekerja melalui kamu. Itu menggentarkan hati saya, membawa saya berlutut di hadapan Tuhan, menyerahkan Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kalau melihat hal-hal seperti ini gak akan saya mau buat apa-apa, males, kabur aja mungkin lebih tepat. Tapi firman itulah yang meneguhkan saya. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya siap menyelesaikan ini. Oleh karena firman-Mu sudah berbicara melalui orang lain kepada saya, maka saya diteguhkan dan saya ingin menyelesaikan ini. Sehingga dengan tertatih-tatih kami berusaha, saya mengajak teman-teman tim di BPD satu persatu, kita berbicara, dan puji Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Pertemuan hari lalu kami bertemu dengan jemaat di sana dan ada solusinya. Dan itu bisa diterima oleh semua pihak. Bapak sekalian, tidak ada cara lain dalam kelelahan fisik kita, kelelahan hati kita, kondisi yang berat dalam hidup kita, datang pada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan apa yang Dia katakan lakukan. Maka itulah yang menjadi alasan tepat kita mengalami berkat daripada Tuhan. Yakin dan percaya ketika kita mengerjakan firman-Nya, kita menjadikan firman-Nya itu alasan bagi kita untuk mengerjakan sesuatu, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Tuhan menyatakan pertolongan-Nya. Dan kita menemukan Simon Petrus dan teman-temannya menangkap ikan yang begitu banyak. Dia melakukan itu meskipun dia tidak tahu apa nanti hasilnya. Yang penting Tuhan yang menyuruh dia mengerjakan, dia kerjakan. Soal hasil itu mungkin tidak terlalu dipikirkan, tapi ketundukan, ketaatan kepada suruhan Tuhan itulah yang menjadi prinsip penting
bagi kita semuanya. Simon sudah menunjukkan dari awal, menyediakan perahunya dipakai Tuhan, menolakkan sedikit dari pantai lebih dalam, kemudian menolakkan lebih dalam lagi dan menebarkan jalannya. Dan ketika hal-hal yang diperintahkan Tuhan itu dikerjakan, berkat Tuhan menyertainya. Itu hal pertama yang menjadi penting bagi kita untuk kita pegang teguh. Sesuai dengan firman Tuhan, tebarkan jalamu. Kita lihat prinsip yang pertama, ketika seseorang melakukan firman-Nya, maka Tuhan memberkatinya. Yang kedua, Bapak sekalian, bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan Ia mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Mari kita perhatikan kata jala. Kita telusuri kata jala itu. Ada 5 kali kata jala itu disebutkan. Dan kita secara sederhana bisa memahami bahwa inilah alat yang penting yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Kita temukan kata jala yang pertama dalam ayat yang kedua, di mana jala itu sedang dibasuh, sedang dibersihkan, kosong, karena sehabis dipakai semalaman oleh para nelayan dan tidak ada apa-apa di situ. Mari kita lihat pada bagian berikutnya, jala itu kemudian diminta oleh Tuhan untuk ditebarkan. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima kita lihat jala itu kemudian ditebarkan oleh Simon. Di dalam keadaan kosong, Tuhan memerintahkan untuk menebarkan jala, Simon menebarkan jala, dan hebatnya ayat yang keenam adalah jala itu mulai koyak. Kalau kita menelusuri ini, kita bisa belajar ada sesuatu yang terjadi di situ. Bagaimana jala yang tadinya kosong kemudian jala itu menjadi koyak. Rangkaian rentetan itu bisa kita perhatikan dan cermati. Dan kita bisa belajar banyak hal di situ. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-10, kata jala juga dipakai oleh Tuhan untuk mengajak Simon untuk dipersiapkan menjadi penjala manusia. Bapak sekalian, jala sesuatu yang ada pada nelayan itu. Jala diserahkan, diberikan oleh dilakukan proses menjala oleh manusia, oleh Simon sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Yesus. Dan dari situ Yesus mengajarkan supaya dia menjala manusia. Mungkin kita akan banyak merenungkan bagian ini, berpikir bagaimana mungkin jala biasa kemudian lompat kepada satu perintah untuk menjala manusia. Bapak sekalian, ketidakmungkinan inilah yang kemudian sebenarnya ingin ditegaskan lewat panggilan daripada Yesus kepada Simon, bahwa ketidakmungkinan itu bisa menjadi mungkin. Ketidakmungkinan itu bisa menjadi mungkin ketika Tuhan yang mengerjakannya. Bapak sekalian, kita lihat bahwa nelayan sebetulnya punya sifat-sifat yang positif. Saya membaca sebuah penafsiran, dia mengungkapkan tentang sifat nelayan yang baik. Nelayan itu punya sifat positif. Yang pertama, dia panjang akal katanya. Kenapa dia panjang akal? Karena mungkin sepanjang dia menebarkan jala, dia mungkin berpikir, atur strategi, ya. Kemudian mungkin juga bagaimana caranya, waktunya dihitung, bisa jadi ya. Kemudian jaga perkiraannya. Pak Yopi kemarin cerita di Perkarya, kalau di budaya sana menangkap ikan waktunya kapan dan sebagainya disampaikan. Saya berpikir itulah kepandaian nelayan. Dia panjang akal, dia bisa mengatur strategi waktunya, kapan yang terbaik dan bagaimana melakukan itu. Dan yang kedua, nelayan itu juga katanya adalah seseorang yang berani. Saya pikir kita sepakat ya. Berangkat malam-malam di tengah lautan, yang tidak tahu apa yang terjadi, mungkin saja bisa laut itu tiba-tiba mungkin naik, ya. Dan kalau nelayan yang sederhana kan perahunya bukan perahu yang berteknologi tinggi, saat itu saya kira belum ada ya, pasti teknologi masih sederhana. Nelayan-nelayan tradisional pasti. Berani mereka. Dan saya kira kita sepakat itu. Dan yang ketiga, nelayan itu juga sabar.
Oh iya pasti ya. Bagaimana dalam ketidaktahuan dia punya pengharapan mendapatkan ikan, kan pasti perlu kesabaran. Kalau nggak sabar ya mungkin nggak akan mendapatkan hasil yang baik. Orang banyak berpikir bahwa karena sifat-sifat inilah maka Yesus memanggil mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Tapi sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena faktanya dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, dengan berbagai keunggulan dan sifat yang ada pada mereka, ternyata mereka juga satu kali pernah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi artinya sedang Yesus mengarahkan sebenarnya dalam bagian ini untuk sesuatu yang lebih besar. Bahwa apa? Bahwa Yesus sedang membekali mereka dengan kuasa yang dinyatakan kepada mereka. Bahwa ketika ada sebuah perubahan besar terjadi, penangkapan ikan yang dari tidak dapat apa-apa menjadi dapat banyak itu, Yesus sedang menunjukkan kemampuannya, kuasanya atas lautan, atas alam semesta. Dan Yesus yang berkuasa inilah yang kemudian memanggil para murid yang juga akan memakai mereka yang tidak mungkin menjala manusia itu menjadi mungkin menjala manusia. Jadi inilah masa persiapan bagi para murid dibekali sedemikian rupa dengan satu bekal yang sangat diperlukan dan mendasar bagi panggilan mereka, yaitu tentang kuasa Allah. Dan rata-rata pasti berpikir bahwa nelayan itu sederhana hidupnya, bagaimana mungkin bisa memenangkan orang-orang untuk dibawa kepada Tuhan? Bagaimana mungkin dia bisa menceritakan Injil Kristus Yesus kepada banyak orang? Banyaknya ketidakmungkinan yang bisa kita daftarkan itu semakin memperkuat kita bahwa oleh karena kuasa Tuhanlah, maka jika seseorang itu berhasil menyampaikan Injil, jikalau seseorang itu berhasil membawa jiwa kepada Tuhan, maka orang melihat kepada kemampuan dari Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya karena kasih karunialah seseorang itu dipanggil dan dipakai untuk menjadi penjala manusia. Dan pembekalan ini begitu penting karena Simon dan teman-temannya akan menghadapi persoalan-persoalan yang besar ke depannya. Dan kita melihat fakta Alkitab mencatat kepada kita semua bahwa ternyata Simon memang pada akhirnya oleh anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, dia menjadi pengkhotbah yang besar. Peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul pasal yang kedua menunjukkan sekali dia berkhotbah 3.000 jiwa percaya kepada Yesus. Betapa luar biasa Tuhan mengubah dari yang biasa ini menjadi pribadi yang luar biasa. Bukan karena kemampuan dia, bukan, tapi karena perkenanan Tuhan saja. Bapak Ibu mungkin masih ingat kita kisah Nabi Elia. Mari kita membuka kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ada satu pernyataan dari Elia yang sangat menarik untuk kita perhatikan dan juga kita renungkan. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36. Saya baca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Bapak Ibu, kita tentu tahu kisah ini, bagaimana kemenangan Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal. Pertanyaan kita, bagaimana mungkin itu terjadi? Satu-satunya jawaban adalah karena kasih karunia Tuhan yang membuat itu terjadi. Tuhan berkuasa membuat sesuatu yang nampaknya biasa dan tak berdaya dipakai menjadi alat yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak sekalian, mengakhiri renungan saya hari ini, saya ingin menyampaikan satu kesaksian sederhana. Saya punya seorang teman satu angkatan dulu, orang Papua. Salah satu suku di Papua di pegunungan,
Dan setiap kita mahasiswa baru itu dikasih kesempatan untuk menyaksikan panggilan pertobatan kita. Bapak Ibu, orang ini sudah boleh dikatakan melayani. Di sana itu ada sekolah teologi atas atau sekolah teologi di bawahnya STT gitu ya. Kayak setingkat SMA mungkin kalau di sini. Ketika dia bersaksi, kita semua itu melihat, karena kita semua orang-orang baru ya. Saya pribadi melihat rada-rada meragukan gitu ya. Dan dia menyaksikan dalam kesaksiannya itu bahwa saya baru pertama kali ini keluar dari kampung saya. Saya pikir Jawa itu ada di balik gunung di kampung saya itu. Dia berjalan dari kampungnya sampai ke bandara untuk kemudian terbang ke tempat lain lagi itu 1 hari lebih jalan kaki. Badannya kecil, lebih pendek daripada saya, segininya saya. Dengan dengan tampilan khas orang sana ya, pegunungan. Tapi sekali ketika saya kemudian mengenal dia lebih jauh, ternyata orangnya juga secara kemampuan tidak terlalu memadai kemampuannya. Kadang-kadang kalau ada paper atau makalah yang dikumpulkan mungkin tidak seperti yang diharapkan hasilnya. Kemudian dalam berjalannya waktu, karena kami berteman satu angkatan, saya sering berbicara dengan dia, ngobrol karena kami akrab. Dan dia pernah juga ke rumah saya, kami ajak ke kampung saya. Dan saya perkenalkan dengan para pemuda di gereja saya GKJ. Teman-teman saya tuh ada yang merasa aneh, tapi juga ada yang senang. Jadi rupanya kondisi dia itu justru menjadi daya tarik bagi orang untuk tahu lebih jauh tentang dia. Ada orang penasaran, kok bisa sih dari kampung yang sedemikian jauh datang ke Ungaran lalu kuliah di situ. Jadi sudah menjadi daya tarik tersendiri sosoknya itu, dengan keluguannya dan kesederhananya itu. Dan lebih hebat lagi adalah dia orang yang paling banyak dikenal oleh orang-orang kampung di sekitar kampus itu. Karena keadaan fisiknya itu yang kemudian membuat orang tertarik. Dan dia memang orang yang rendah hati sekali, sehingga orang banyak yang suka ngobrol dengan dia. Cepat akrab anaknya. Dengan keluguannya itu orang justru tertarik. Dan luar biasanya dalam pelayanan-pelayanan yang ada, karena kami setiap weekend, kalau tahun pertama tuh tiap weekend tuh ikut kakak tingkat ya, keluar untuk pelayanan, dan biasanya kita tuh dikasih yang sederhana-sederhana dulu, doa pembukaan gitu ya. Kalau yang bisa main gitar yang ngiringi. Kita belum dikasih untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika dia ikut pelayanan di Sekolah Minggu, anak-anak senang dengan dia. Saya mulai bertanya-tanya, kok bisa ya? Yang kita anggap itu remeh gitu, tapi ternyata justru dia menjadi daya tarik tersendiri, bisa mengumpulkan anak-anak, bisa mengumpulkan anak-anak muda di tempat saya, bisa membuat orang di sekitar kampus itu akrab dengan dia. Dan itu menjadi kesempatan bagi dia untuk kemudian dengan mudah bercerita kesaksian hidupnya, panggilannya untuk menjadi hamba Tuhan. Dia katakan bahwa Injil lah yang membuat saya mengenal Yesus, dan Injil lah yang merubah hidup saya. Sekarang saya nggak menduga, saya selesai duluan, kebetulan dia belakangan wisudanya, tapi selesai dia wisuda rupanya dia lanjut kuliah S2 di Yogyakarta. Dan setelah dia selesai, dia pulang ke Papua, dia jadi orang penting di sana. Tapi sekarang ketika saya mencoba mengingat-ingat kembali, karena barusan beberapa waktu dia menghubungi saya, dia mengatakan sesuatu mau apalah gitu ya, ada cerita mau ke daerah Jawa. Saya mulai merangkai nih kesaksian dia dengan pengalaman saya bersama dengan dia, dan saya mulai menyadari Tuhan itu mampu mengubah pribadi yang sederhana, yang biasa itu menjadi alatnya yang luar biasa di tangan Tuhan. Sehingga semakin yakin saya bahwa tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Kalau seseorang dipanggil untuk menjala manusia, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin
itu terjadi. Bapak Ibu, itu panggilan buat kita semua juga hari ini. Mungkin dari kisah saya tadi, Bapak Ibu juga mau cerita, saya juga gak mampu. Saya juga sederhana, saya juga tidak punya hal-hal ini dan itu. Tapi Bapak sekalian, kita juga sudah melihat kuasa Allah bukan dalam hidup kita. Kuasa Allah melahirbarukan kita, mengajak kita untuk percaya, itu juga kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu juga sanggup untuk menjadikan kita, orang-orang yang sederhana ini, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjala manusia. Kiranya Bapak sekalian, dua hal ini boleh meneguhkan iman kita. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita mensyukuri kesempatan dan kepercayaan istimewa yang Allah anugerahkan pada kita untuk merampungkan, terlibat dalam rencana kekal Allah bagi dunia ini. Maukah kita melakukan itu? Jikalau masih ada keraguan-raguan, pandang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu alasan untuk kita bekerja. Yang kedua, pandang perbuatan Tuhan pada murid-muridnya. Dia mampu mengubah seseorang yang sederhana menjadi pribadi yang luar biasa dalam anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami kembali mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami diajar bagaimana melihat firman Tuhan menjadi dasar setiap murid-Mu bekerja. Sekaligus kami diingatkan bagaimana kami melihat kuasa-Mu mengubahkan, memampukan seseorang yang dipakai oleh-Mu menjadi pribadi yang luar biasa. Hari ini kami mendapatkan satu tantangan untuk menebarkan jala sesuatu yang ada pada kami untuk dibagikan, disampaikan agar banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Mungkin masih ada yang bertanya, mungkin masih ada yang meragukan tentang kemampuan yang ada pada setiap pribadi. Tapi hari ini kami diteguhkan bagaimana Tuhan berperkara besar lewat orang-orang yang Tuhan pilih. Hari ini kami juga adalah orang-orang yang Tuhan pilih, pribadi-pribadi yang Tuhan juga lengkapi, dan pribadi-pribadi yang juga Tuhan persiapkan untuk menjangkau jiwa-jiwa sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami sendiri membangun komitmen kami. Kami secara pribadi mengambil keputusan untuk iya terhadap panggilan Tuhan ini. Tolong kami, mampukan kami mengerjakannya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kita pulang dalam damai dan sukacita dari Tuhan, dengan kemenangan baru, komitmen baru, bahwa kita mau melakukan apa yang menjadi panggilan ini secara sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami akan pulang. Berkati perjalanan kami dan lindungi kami ya Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali ke kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil waktu sejenak untuk berteduh di hadapan Tuhan.
ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.